undang untuk langsung berdiri. Bersama sore hari ini kita akan memulai ibadah malam Natal dan kita akan memasuki panggilan ibadah dan akan kita ucapkan secara litani sesuai yang ada di liturgi ibadah sore hari ini, baik jemaat maupun nanti secara bapak pribadi sendiri ataupun ibu-ibu. Kita akan memulai panggilan ibadah. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani mereka. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah pergi dengan semua anak Allah. Mari datanglah. Marilah kita pergi kepada sang bayi Bethlehem. Mari datanglah. Sembahlah Dia. Bersama kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 109, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama
lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk. Selamat sore. Shalom. Sungguh sukacita bagi kita semua saat ini. Kita datang dengan penuh sukacita seperti para gembala. Mereka menuju ke kandang untuk berjumpa dengan bayi Mesias yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan oleh para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang sesungguhnya rapuh. Namun cinta Yesus, Sang Raja Damai, yang bersedia untuk merengkuh dan memulihkan kita segenap ciptaan. Sambutlah Dia. Seorang anak telah lahir bagi kita. Suatu permulaan yang baru telah dianugerahkan bagi kita untuk kasih dan kemurahan-Mu. Engkaulah pencipta kami. Engkau berdiam di tengah kami, dan Engkau memberikan damai-Mu untuk kasih dan kemurahan. Mari dengan berdiri dan penuh sukacita kita nyanyikan Gita Sorga Bergema. Turun dalam dunia.
dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi kepadamu. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan kita. Marilah kita mengaku kepada Dia yang telah datang, yang membuat hidup kita dapat diperbarui. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-22, Tuhan Allah berfirman, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu." Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban penebusan yang sempurna. Darahnya telah membasuh hidup dan hati kita yang tercemar oleh ambisi pribadi, kesombongan, kebencian, ketidakjujuran, ketidakadilan, dan perbuatan dosa yang lainnya. Maka saat ini dengan penuh syukur, terimalah berkat kasih karunia Kristus dalam berita anugerah dengan berdiri. Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni kita dan menyelamatkan kita, sebagaimana firman-Nya yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya pasal 55 ayat 7. Kita bersama-sama nyatakan sukacita karena anugerah pengampunan Tuhan melalui kabingahan kami sejati.
Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mempersekutukan kami semua di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan izinkanlah Tuhan, pada sore yang indah ini, kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami undang Roh-Mu yang kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, lebih-lebih kami mampu menyatakan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga serahkan Ibu Pendeta Arifia yang akan membawa renungan pada sore hari ini, kiranya urapi dengan Roh Kudus, sehingga setiap kata yang terucap itu semua atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pada sore hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam parunya, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah membaca firman Tuhan, mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan. Amin. Juga keluarga besar GKJW Bendo yang mungkin dari luar kota hari ini bisa bersama-sama dengan kita semua. Halo semuanya. Tidak ada yang mengangkat tangan kecuali yang di belakang. Halo semuanya. Bersama dengan anak-anak kita yang sayangnya tidak semuanya di dalam gitu ya. Ada yang di samping, ada yang di depan sana. Saya ingin mengajak kita untuk refreshing sejenak sambil menguji konsentrasi kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk bertepuk tangan dengan panduan tertentu. Jadi kalau saya menyebutkan angka ganjil itu ada 1. Berapa lagi? 3. Berapa lagi? 5. Berapa lagi? 7. Ibu bapak, anak-anak semuanya saja akan bertepuk 1 kali. Ya, 1. Tapi kalau angka genap, berarti ada angka berapa saja? 2, 4, 6, dan 8 itu saja. Bertepuknya 2 kali. 2. Tapi kalau saya menyebutkan GKJW Bendo,
Kenapa? Karena ada instruksinya, Pak Bambang. Karena senang anak pemalih Pak Bambang nanti berkah putu. Selamat juga untuk Pak Bambang. Sudah resmi ya Pak? Resmi Bangkong Bambang Ledono. Sampai lali kalau badai ngomong rokok. Ya, kenapa tadi kita mau bertepuk tangan? Kita menyampaikan karena ada instruksinya. Selain itu, karena ibu bapak, anak-anak dan semuanya memahami apa yang saya sampaikan. Kalau tidak memahami pastinya akan beda jadinya. Satu diminta bertepuk satu kali, bisa juga malah tepuk tangan terus. Jadi antara saya dan ibu bapak semua beserta anak-anak dua-duanya paham, menangkap maksud dan pesan yang disampaikan. Nah, kira-kira ketika Allah ingin mengenal manusia, ingin merengkuh manusia, tentu Allah akan menggunakan bahasa yang sama supaya manusia bisa memahami. Nah, bahasa yang sama itu ternyata justru dilakukan oleh Allah yang penuh kuasa, Allah yang begitu berkuasa atas seluruh ciptaan ini, dengan cara datang merangkul manusia, merengkuh manusia, memeluk kita semua dalam kerapuhannya sebagai dikatakan dalam Lukas 2 tadi, seorang bayi. Bukan manusia yang belajar bahasa ilahi supaya bisa kenal dengan Tuhan, tetapi justru Allah Tuhan yang mengenal bahasa manusia, menjadi sama seperti manusia dalam diri seorang bayi. Mungkin terbersit dalam benak kita, kenapa ya seorang bayi? Kalau anak-anak itu kan suka superhero, kenapa kok tidak seperti superhero yang datang dengan kekuatannya, dengan kedahsyatannya, bisa mengalahkan kejahatan dengan power yang dimiliki, yang ditunjukkan. Tapi justru melalui seorang bayi. Kita bisa mencari jawabnya dengan mencermati ciri-ciri umum bayi. Cucunya Pak Bambang kemarin lahir nangis mboten Pak? Waduh, Pak Bambang mboten sumerep mboten nenggani. Mbak Yuti. Seorang bayi yang lahir ada ciri utama yang tidak bisa dielakkan. Apa? Nangis, tangisan. Bayi yang baru lahir menunjukkan ciri-ciri umumnya, salah satunya adalah tangisan. Dan tangisan pada bayi yang baru lahir itu sangat penting. Ada beberapa tanda kenapa bayi itu menangis. Satu, dengan menangis seorang bayi untuk kali pertama menunjukkan bahwa paru-parunya bekerja. Jadi ketika biasanya bayi itu tidak nangis, bidan atau dokter yang menolong itu biasanya membuat bayi itu nangis. Atau ada yang lahir tapi tidak nangis, guyu.
juga menjadi pertanda dia sedang berupaya untuk membuang sisa-sisa air ketuban. Karena jika air ketuban itu masuk dalam organ tubuh bayi, justru akan bisa meracuni. Ketika dia membuka mulut, dia menangis, paru-parunya bekerja, dia mengeluarkan sisa-sisa air ketuban yang masih ada pada dirinya. Yang ketiga, kenapa bayi itu menangis? Tidak lain ingin menunjukkan bahwa bayi itu tidak bisu. Bayi itu bisa bersuara dengan tangisannya. Dan yang terakhir, bayi menangis menandakan bahwa bayi itu memiliki daya hidup. Dengan menangis, bayi itu menunjukkan bahwa kelahirannya di dunia, dia akan berproses berjuang dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dapat kita simpulkan bahwa kehidupan dilalui dengan proses perjuangan. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk menunjukkan pada manusia bahwa proses menuju kemesiasan itu juga harus melalui sebuah proses perjuangan yang alamiah, seperti yang umumnya terjadi pada manusia, yakni proses dari lahir, berkarya, hingga mati dan bangkit. Natal menjadi titik pijak. Natal menjadi start awal menunjukkan tentang perjuangan menuju kemesiasan. Pada puncaknya mahakarya Allah justru ditunjukkan dalam proses alamiah Kristiani, bukan dalam hal yang spektakuler, hal-hal yang bombastis, hal-hal yang menunjukkan kekuatan power saja, melainkan justru dalam rengkuhan tangisan bayi yang meski lemah namun menunjukkan sebuah daya, kekuatan untuk berjuang dalam kehidupan ini. Tanda-tanda mesianik dalam diri Yesus sejak awal sudah ditunjukkan oleh Lukas, bahwa di ayat yang pertama sampai ketiga, sang bayi itu dilahirkan di tengah situasi bangsa yang berada di bawah penjajahan Romawi. Dia dilahirkan di kota Daud, karena sesungguhnya Mesias adalah keturunan Daud. Kabar kelahirannya diberitakan oleh malaikat di ayat yang ke-9 sampai 12. Bahkan Allah sendiri hadir. Oleh sebabnya para malaikat bernyanyi gembira di ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah Natal menjadi energi bagi kita untuk terus berjuang? Sudahkah Natal menjadi kekuatan dan semakin meneguhkan kita memiliki daya juang, daya lenting di tengah kehidupan yang rapuh ini, di tengah berbagai bentuk dinamika kehidupan yang datang silih berganti, yang membuat kita mampu sesungguhnya tidak hanya kita melihat diri kita saja, tapi yang sesungguhnya membuat kita mampu karena kita juga noleh kepada yang lain, karena kita juga melihat ada
ada sedulur kita yang sama-sama juga berjuang dalam kehidupan ini. Perjuangan bukan untuk diri sendiri, namun perjuangan sesungguhnya seperti yang diteladankan oleh Kristus adalah perjuangan yang merangkul semuanya. Merangkul semuanya. Merangkul semua ternyata tidak mudah. Merangkul orang yang pernah menyakiti kita berat. Merangkul orang yang selama ini membuat kita terpicu emosi agak mudah. Merangkul mereka yang selama ini mungkin tidak membuat kita semangat tapi justru patah semangat, oh sulitnya bukan main. Tapi tangisan bayi itu ketika dia lahir, dia siap untuk diutus, dia siap untuk berproses di tengah kehidupan untuk berjuang bersama dengan Sang Penciptanya. Nah, kali ini saya membawa jajan. Jajan itu kalau untuk anak-anak itu identik sesuatu yang disukai. Adakah adik-adik yang mau beng-beng dari Buvia? Oh, ada. Maju sini, maju sini. Ya. Kemudian dari yang warga dewasa ada yang mau beng-beng dari saya. Oh, monggo Putri bisa maju. Pak Hartono mboten pareng Mary. Untuk Putri hadiah Natal ya Bu. Sini dulu Bu. Dulu ya Asraf ya. Nah, beng-beng ini Buvia berikan tentu untuk dinikmati, ya toh? Dinikmati Mas Bram dan tapi cara menikmatinya tidak boleh tangannya ditekuk untuk makan. Iya, tidak boleh tangannya ditekuk untuk makan. Kepalanya boleh. Kepalanya datang. Nah, Bapak Ibu saya beri kesempatan Mas Bram punya cara nggak? Iya ya Bu ya. Caranya makan beng-bengnya tapi tangannya nggak boleh nekuk. Caranya piye ya? Bisa diskusi dulu sama Putri. Disuapin. Dicoba ya. Dicoba ya Mas Bram. Buka dulu. Kita coba. Nggak boleh ditekuk. Tidak boleh kijolan ya nanti ya. Ada berarti aku depan. Kita lihat tangannya nggak boleh ditekuk, kira-kira bisa nggak? Maksudnya dilepas dulu ya tidak. Coba kita lihat. Oh, enak ya. Bapak dan saudara-saudara. Kenapa pinginnya di situ? Jadi ini salah satu hal sederhana. Coba kalau tadi Mas Bram sama Putri sama-sama kekeh, gak boleh aku pikir dewe. Bisa? Tapi ada kerelaan. Mas Bram percaya aku memberi ke Putri, pasti nanti Putri juga akan mencintaiku dengan memberikannya kepadaku.
Putri akan melihat di mana pas dia bisa menikah. Itulah sesungguhnya kehidupan kita, saling membuka diri untuk menerima yang lain. Dengan membuka diri kita menerima kehadiran yang lain dan bertumbuh bersama dalam cinta. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat berbagi sukacita sebagai bentuk daya juang kita di tengah kehidupan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Mas Bram. Terima kasih. Saat teduh bagi dia. Kita berdoa. Tidak ada yang lain Tuhan. Semuanya bersumber dari satu hal, yang adalah cinta, katresnan. Kehadiran-Mu memeluk dan merengkuh kami juga didasari katresnan dan cinta, bahkan menerima kami dengan segala keberadaan kami. Dan sebagai persekutuan, kami pun juga belajar untuk membuka hati kami, membuka diri kami untuk memeluk cinta saudara-saudara kami dan mencintai mereka. Tentu kami sadar tidak mudah seperti halnya membalikkan tangan, tetapi tangisan bayi di malam Natal ini semakin menyemangati kami untuk terus memiliki daya juang di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Cinta Tuhan melingkupi kami. Cinta Tuhan menerangi hati kami, supaya hidup kami pun juga menjadi terang di tengah-tengah dunia. Ya Kristus, tolonglah kami. Amin. Pada saat ini, kaula muda gereja akan bersukacita dengan mempersembahkan pujian berjudul Feliz Navidad. Silakan.
Ternyata bukan Feliz Navidad Bapak Ibu. Saya keliru juga. Medley-nya dari teman-teman kaula muda untuk persembahan pujiannya. Terima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang kedua, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Dunia kita semakin tercabik-cabik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Bahkan kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multikrisis. Dalam kondisi ini, kita semua berada dalam kegelapan. Kita membutuhkan terang Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maka maukah kini kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam inkarnasi Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus yang mewarnai tiap langkah ziarah iman kita. Saudara-saudara, nats Alkitab dalam Yesaya 9 ayat 1 dan 5 berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Maka saat ini bawalah terang dari Tuhan agar selalu menerangi hidup dan hatimu. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal yang akan dipandu oleh petugas sembari kita nyanyikan Kidung Jemaat 92 Malam Kudus.
Come
Sumunar iki cahya pangarep kanthi enteni saiki wis teko lan bangsa sing lumrah oleh pangarep dalem pacar kasunan ayo sujud ngrungu kidung malaikat dalu suci dalu Kristus lahir dalu suci dalu suci. Ayo sujud ngrungu kidung malaikat dalu suci dalu Kristus lahir. Marilah mengucap syukur kepada Allah dengan dasar firman Tuhan yang demikian. Tapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 6. Sambil mengantar persembahan kita untuk maju ke depan, mari kita pujikan gedung NKB nomor 59 bait pertama dan kelima. Suci
kita masuk di dalam doa sapaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada sore hari ini kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah memimpin menyertai kami di dalam ibadah malam Natal ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu yang ada di Pasaman Bendung beserta Padang Tempuran yang saat ini sedang menyatu hati di dalam perayaan malam Natal ini. Tuhan, berikanlah kecerdasan kepada anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberikan mereka kepandaian agar apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Begitu pula Tuhan bagi anak-anak-Mu yang tidak bisa melanjutkan sekolah, ingin berusaha mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menyertai mereka dan memberikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan keadaan mereka. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang dirundung malang kesedihan, kiranya Tuhan berikanlah pendidikan. Bagi anak-anak-Mu yang jauh dari Engkau, mungkin karena kecewa atau sakit hati, Tuhan tolong sadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup, ada orang tua, anak, saudara, istri atau suami yang saat ini sedang berbaring sakit. Kiranya Tuhan berikanlah saudara kami ini kesembuhan, agar di lain waktu, lain hari, saudara kami dapat kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu pula saudara kami yang telah percaya untuk merawat mereka, berikanlah kekuatan dan kesabaran. Dan apa yang mereka lakukan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, dan memberikan mereka kesehatan serta kekuatan, agar mereka tetap kuat di dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan rintangan ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara kami yang saat ini sedang tertimpa musibah bencana alam, seperti saudara kami yang ada di lereng Gunung Semeru. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Begitu pula kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, yang di saat ini lagi dicang pandemi virus corona dan COVID-19. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kepada Bapak pimpinan bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan para dokter yang saat ini sedang bertugas menjalankan roda pemerintahan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberikan hikmat kekuatan kepada Bapak Presiden kami, dan apa yang mereka ambil di dalam keputusan, semuanya ini hanya untuk keselamatan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan telah memberkati kami. Terimalah dan sucikanlah persembahan ini agar layak berguna di dalam kami berpelayanan. Lebih-lebih Tuhan, mampukan kepada kami untuk mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara kami yang telah percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan mengajari kami doa Bapa kami.
saudara diundang untuk berdiri. Kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Ya terang Allah, sukacita dari Allah, damai dari Allah. Kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memberkati dan menyertai Engkau. Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa menopang dan membimbing Engkau. Roh Kudus Sang Terang Kehidupan senantiasa memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan damai sejahtera dalam hidupmu, kini dan selama-lamanya. Amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom